Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam Ibu Damang. Alhamdulillah. Kumaha Akhirnya bisa ketemu juga. Iya. Ini daring berarti pada di rumah ya Bu ya? Sama ini saya juga Ya, nge-WA. ada yang di rumah, ada juga yang di sekolah. Yang dekat dari sekolah itu daringnya di sekolah Bu. Ya, Oh, iya, ya. iya, iya. Alhamdulillah. Ini berapa orang Ibu yang Ini hanya 7 Bu. Guru-guru 7? kami itu hanya 7 orang yang keseluruhannya itu. Kami gurunya hanya 9, kemudian yang 7 orang itu yang 5 orang yang sudah ikut Bintek, yang 2 itu apa namanya, nggak ikut Bintek. Jadi sekarang sama-sama penguatan di sini gitu ininya. Oh iya Bu, sebentar Bu. Iya. Iya. Sebentar ya Bu ya. Ini biasanya mulainya jam berapa Bu? Jam 8 sama jam 9 Bu. Kebetulan hari ini kita mulainya jam 8, tapi kemarin kita mulainya jam 9 menyesuaikan dengan pengawas, dengan apa namanya, kesediaan apa pengawas kemarin itu Bu. Ininya, ya. Iya. Ya. Ini saya ya. Ini saya juga mengundang Pak Bambang Bu untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan kemarin ke Ibu, supaya apa namanya, ada penambahan penguatan lah seolah-olah materi yang kemarin tampaknya masih kurang jelas juga ketika Bintek kemarin itu gitu. Ke sini. Oh iya. Tidak apa-apa sih Bu kalau memang itu dipandang bisa membantu pemahaman semuanya. Aduh Dede. Iya. Bu Tita sudah masuk? Pak Bambang sudah monitor ya? Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau dimulai aja Pak Bambang, nggak apa-apa? Oh, masih ada yang ditunggu atau sudah lengkap? Kayaknya masih, sebentar saya cek dulu ya. Masih ada 1 orang lagi kayaknya. Ya, tinggal Bu Tita ya. Tetapi kan 1 orang lagi. Ya, karena kita direkam ya, mungkin nanti rekamannya bisa disimak dan mungkin. Siap. Mau ditunggu mungkin beberapa saat, dipersilakan. Kalau misalkan semuanya sudah nyaman dan untuk ngobrol-ngobrol ya, hari ini kita akan mulai ya. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu 1 orang lagi, kita buka aja dulu ya Pak Bambang, kemudian kita nanti akan saya akan membacakan kurikulum vitae baik Pak Bambang maupun Ibu Tia. Mungkin ada teman Pak Lukman, bisa dibuka acaranya, mohon maaf. Oh, Ibu boleh siap. Langsung saja ya Bu. Ya, langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu narasumber, Bapak Bambang dan Ibu Tia, kemudian rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Gunung Halu yang berbahagia. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini untuk penguatan ya terkait dengan diklat program sekolah penggerak, alangkah baiknya agar kita mendahului dengan berdoa supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan penguatan untuk hari yang ketiga
Dan pada hari ini kita akan melaksanakan dengan Bapak Ibu narasumber dari P4TK ya Ibu, Bapak. Untuk itu dimohon untuk bersiap, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang harus dipersiapkan chargernya, jangan lupa, di sini nanti lowbat ya. Mungkin ada perlu catatan juga, buku tulis, silakan bisa dipersiapkan sebelum kita mulai. Diharapkan nanti kita bisa melaksanakan dengan baik dan lancar sampai akhir, dan semoga kita juga bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan program sekolah penggerak yang sudah kita laksanakan kemarin ya untuk diklatnya. Baik, saya kira itu mungkin bisa dimulai ke Ibu Tia atau Bapak Bambang terlebih dahulu ya. Oke, biar sama saya dulu sekarang. Saya dibuka dulu. Baik, terima kasih. Demikian pembukaannya, saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sampai juga kita pada hari yang ketiga acara atau kegiatan workshop penyusunan kurikulum operasional sekolah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita lebih regreg ya, kita lebih berbahagia karena didampingi, kita dibersamai oleh dua teman terbaik kita. Yang pertama ada Ibu Tia dari P4TK yang akan memantau jalannya workshop kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti juga ada Pak Bambang yang akan menyampaikan materi terkait diferensiasi pembelajaran begitu ya. Semoga itu nanti akan memperkuat. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae atau biodata dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sebentar, saya bacakan saja ya. Yang pertama, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Bambang Widianarko, MPD, guru dari SMP Negeri 1 Cianjur, dan N. Haryana Education Consultant Bandung. Jadi seorang konsultan juga. Pak Bambang lahir pada bulan September, 18 September 1973, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 165, status double, ini belum triple ya Pak Bambang ya, masih double ya. Kemudian religion Islam, tempat tanggal lahir Cianjur, kemudian warga negara Indonesia tentunya. Kemudian SD-nya di SD Ibu Jenar Cianjur, SMP Negeri 2 Cianjur, SMA 1 Cianjur, S1 IKIP Bandung, dan S2 UPI Bandung. Pengalaman menjadi instruktur kurikulum 2004 di Cianjur dari tahun 2004 sampai 2006, kemudian instruktur nasional guru pembelajar, finalis Olimpiade Guru Nasional, kemudian instruktur kabupaten kurikulum 2013 tahun 2017 sampai 2019. Keahlian beliau ada pada di software terkait di MS Office, Google Products, Ubuntu atau Ubuntu, Pak Bambang. Kemudian di Moodle, Ubuntu, Linux. Oke, Linux ya. Oke, siap. Kemudian Moodle juga. Sangat fasih berbahasa Inggris, kemudian pengalaman ke luar negeri mengikuti kegiatan Adelaide, South Australia 2011, dan nanti Bapak dan Ibu bisa juga mengikuti jejak beliau di sosial medianya. Itu mungkin untuk Pak Bambang. Kemudian untuk Ibu Tia, nama lengkap Ibu Tia Nurmeliawati, SPSI, MPSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuningan 12 Januari 80, kemudian tinggal di Arcamani, Kota Bandung. Saat ini beliau bertugas di P4TK, TK, dan PLB di Jalan Dr. Cipto nomor 9, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Riwayat pendidikan S1 Unpad, S2 Unisba di jurusan yang sama yaitu psikologi. Kemudian pengalaman pekerjaannya ini banyak berkutat di bidang psikologi seperti pengembangan instrumen tes bakat skolastik, adaptasi instrumen penilaian perkembangan anak, psikotes pada seleksi karyawan, seleksi siswa, pelatihan guru kepala sekolah, dan sampai ke konsultasi pendidikan dan penyesuaian akademis. Kemudian
riwayat pengembangannya ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Mungkin ini kalau dibacakan bisa nanti sampai zuhur ya. Nanti saya share aja. Pengalaman beliau yang luar biasa ini. Dan kita sepertinya sangat berkah sekali ini didampingi oleh Ibu Tia, karena Ibu Tia yang ahli di bidang tes bakat skolastik ya, satu bidang yang sekarang ini sepertinya di kurikulum sekolah penggerak itu menjadi titik keberangkatan dari setiap kebijakan gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana kemampuan anak, bakat dan minat anak. Nah mungkin alhamdulillah kita bisa nanti langsung bertemu dengan ahlinya untuk berbagi begitu ya, seperti itu teman-teman. Nah baik, karena waktu juga terus berjalan, Pak Bambang, Bu Tia juga sangat sibuk, mohon maaf, hingga kita langsung saja kepada pemaparan yang langsung akan disampaikan oleh Pak Bambang. Waktunya kurang lebih 1 jam, dan nanti kita ada sesi tanya jawab ya Pak Bambang ya. Ya boleh. Mau tanya jawab seluruhnya juga boleh Bu. Jadi saya ngomongin sedikit. Oh baik, jadi boleh katanya ya. Jadi on progress aja, silakan. Kalau di tengah-tengah kira-kiranya ada bersit apa yang ingin disampaikan, bisa langsung di-cut saja ya, bager Pak Bambang banyak. Sok, mangga silakan. Selamat menikmati Pak Bambang, selamat mempresentasikan. Hatur nuhun, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu di room ini atau di pertemuan ini, mohon izin saya untuk membagikan ide ya dari apa yang pernah saya alami dan yang sedang tren saat ini. Ini berasal dari rasa keinginan tahu kita ya sebagai pendidik mengenai peta jalan pendidikan kita ini akan dibawa ke arah kemana. Nah, berangkat dari rasa penasaran tersebut ya, kemudian saya mengikuti program yang sekarang, yaitu program pendidikan guru penggerak di Kabupaten Cianjur. Kemudian ternyata setelah guru penggerak itu ada program yang baru, yaitu sekolah penggerak. Dan walaupun ternyata itu sama sekali tidak sama ya, karena guru penggerak itu fokusnya ke individu gurunya, sedangkan sekolah penggerak itu fokusnya ke institusinya. Namun dengan pemaparan hari ini yang akan sama-sama kita lihat, ternyata ada satu titik temu ya. Kalau diagram Venn itu yang di tengah-tengahnya itu ada ya. Nanti itu juga akan jadi pertimbangan untuk kita pahami bersama. Baiklah, materi yang akan saya berikan, mohon izin hari ini adalah mengenai paradigma pedagogi baru yang akan diterapkan di sekolah penggerak. Kalau kita browsing ke situsnya Kemdikbud mengenai sekolah penggerak, maka di sana sekolah penggerak akan akan melaksanakan pembelajaran dengan pedagogi menggunakan paradigma baru. Nah, paradigma baru itu apa? Nah, paradigma barunya ternyata ada kata-kata diferensiasi. Mungkin teman-teman sudah tahu atau sudah paham atau sudah melaksanakan. Dalam pengalaman kita, ya saya sudah mengajar selama 25 tahun, ternyata dalam pengalaman kita ada ya hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak tahu teorinya, tidak tahu namanya, tapi mungkin sebagian sudah dilaksanakan. Nah, kenapa pembelajaran terdiferensiasi ini penting? Ya karena kalau kita simak wawancara antara Desi Anwar dengan Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim, itu sering dikemukakan oleh beliau bahwa visi beliau dalam melakukan perubahan pada pedagogi pembelajaran adalah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ya Nanas, untuk beberapa saat ke depan kita akan membicarakan, yang mendiskusikan lah, katakanlah ngobrol santai ya, karena
tidak ada target sih sebetulnya. Dan ini kan bentuk kemitraan ya antara saya sebagai komunitas guru penggerak dengan Bapak Ibu di sekolah penggerak. Jadi nanti setelah sesi ini Bapak dan Ibu ada nomor HP saya, nomor WhatsApp saya, silakan kontak kalau misalkan kita mau diskusi, mau debat juga boleh, kalau panco juga boleh mungkin kalau mungkin. Yang penting ada koneksi lah. Jadi saya hari ini mengucapkan syukur alhamdulillah bisa punya teman-teman baru, sahabat-sahabat baru yang semuanya concern terhadap terhadap bidang pendidikan ya. Dan saat ini juga saya sekarang sedang menggarap sebuah proyek dengan salah satu teman saya di konsultan pendidikan, yaitu kita akan menggarap yang disebut cyber school ya, madrasah berbasis cyber school dan didanai oleh Bank Dunia ya kalau tidak salah. Bagian saya adalah buat laporan karena laporannya harus dalam bahasa Inggris. Begitu ya, mohon izin nih saya mulai, bisa dinikmati ini slide-nya atau udah muncul atau belum? Sudah muncul. Ada yang itu teterekelan. Muncul ya. Ya. Nah, ini ini saya ambil ya ilustrasinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu usianya sama dengan saya ya. Jadi kalau misalkan saya kasih perumpamaan itu, kalau ngobrolnya dengan anak milenial tuh gak nyambung ya Pak. Saya gak tahu itu. Jauh Pak, jauh. Ya usia saya hampir 50 ya. Dan ini yang saya lalui anak ya. Kita ingat bahwa filosofi pendidikan sekarang kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Intinya adalah bahwa belajar adalah bermain itu adalah sebagian dari belajar ya. Dan ternyata juga ini lebih efektif daripada pembelajaran yang sifatnya one directional atau satu arah saja ya, dari guru kepada siswa. Dan ini saya berikan ilustrasinya adalah sebuah permainan ya ketika 17 Agustusan. Kalau di sini namanya adalah rebutan ya. Nggak tahu kalau di Cimahi namanya apa Bu? Apa sih lupa. Apa? Katanya panjat pinang ya. Apanya itu? Panjat pinang ya. Biasanya itu hadiahnya di atasnya ada sepeda ya, ada TV. Sepeda, ya. Ya betul. Ada daster ya, ada ember ya. Apakah panjat pinang ini asli Indonesia atau diimpor dari luar negeri juga ya, kita tidak tahu. Yang penting mah kita bisa lihat ya, ternyata panjat pinang itu ya permainan sederhana dapat melatih kerjasama ya, teamwork ya. Yang kedua juga ada sifat berkorban di sana. Ternyata anak yang badannya besar di bawah, yang badannya kecil yang gesit kemudian ke atas. Ya. Kenapa? Karena mereka punya tujuan yang sama ya, punya goal ya, punya shared goal. Saya ngobrol dengan beberapa kepala sekolah, hati-hati ya dalam membuat visi sekolah, jangan merupakan visi kepala sekolah ya, itu harus merupakan visi bersama. Karena visi adalah perjanjian hidup bersama ya. Jadi bukan ide atau cita-cita seseorang ya, makanya visi itu harus dirancang dan dibuat dengan yang disebut sebagai inquiry apresiatif ya. Nah, ini judulnya pembelajaran terdiferensiasi. Ini diambil dari bahasa Inggrisnya adalah differentiated instruction. Nah, ini sesuai dengan visi dari kementerian, yaitu kita akan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Dan ini nama saya, tolong jangan tertipu ya, namanya memang Bambang Widianarko ya. Seperti orang Jawa, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa ya, karena asli Cianjur. Oke, kemudian kita lihat, nah ternyata teamwork game atau permainan teamwork ini di luar negeri juga ada ya. Ini saya ambil fotonya dari Katalan, Spanyol ya. Ternyata di sana ada permainan yang disebut human pyramids ya, piramida manusia, ya hampir sama ya. Cuman nggak pakai pinang aja kayaknya.
Nah, pertemuan hari ini ya saya harap bersifat interaktif ya atau interaksi. Jadi kalau misalkan ada yang nggak jelas atau ada yang perlu klarifikasi, silakan aja raise hand atau langsung buka mikrofonnya, kemudian diinterrupt ya, diinterupsi ya bolehlah. Biar nanti juga kesannya saya tidak ngomong sendiri ya. Nah, secara sederhana kita bagi saja menjadi 3 ya, pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup ya. Jadi kalau short session atau sesi pendek ya paling gampang kita bagi 3 saja. Oke. Nah, pendahuluan kita ibaratkan ini adalah kita mau mengajar. Seorang guru ya seperti saya mau mengajar. Pada bagian pendahuluan ini atau kegiatan awal ini, kira-kira apa saja yang bisa kita laksanakan? Mohon dijawab. Kalau kita mengajar nih pendahuluan itu isinya apa saja? Halo, audiens? Ya, persepsi. Bagus. Persepsi ya. Salam, tegur sapa, berdoa. Sapa berdoa itu namanya rutin ya, classroom rutin. Apalagi yang penting apa lagi? Menyampaikan tujuan belajaran. Ya, excellent itu bagus, tujuan belajar. Terus yang suka kita lupa apa? Proses pembelajaran. Betul. Yang suka kita lupa adalah kesepakatan kelas. Betul. Ya, yang suka kita lupa adalah menjelaskan mengenai assessment. Ya, menjelaskan mengenai penilaian apa yang akan dinilai dari pembelajaran ini, termasuk kontekstualisasi mengapa mereka atau mengapa siswa harus belajar materi. Ya, begitu ya. Jadi kadang-kadang sudah cukup classroom rutin ya, salam. Tapi kadang-kadang guru tidak menyebutkan anak-anak di unit ini atau di bab ini nanti ada tugas akhir berupa proyek. Proyeknya Anda bisa pilih mau bikin clipping, mau bikin produk kesenian, mau bikin lagu ya, kemudian mau bikin video. Nah seperti itu. Oke, nah untuk kegiatan pendahuluan seperti yang sudah saya jelaskan, mohon Bapak dan Ibu siapkan kertas dan ballpoint ya, nanti ada beberapa hal yang harus ditulis. Saya akan berikan beberapa ide bagaimana aktivitas di kegiatan pendahuluan ini. Yang satu tadi seperti itu ya, classroom rutin. Nah, yang kedua, kita juga bisa melakukan set induction atau kontekstualisasi mengenai apa yang akan kita ajarkan dengan apa yang sudah diketahui oleh siswa pada saat ini ya. Yang pertama caranya adalah kita menggunakan triggering questions ya, atau pertanyaan pemantik. Biasanya pertanyaan pemantik ini ya isinya ada 2 tuh, ada harapan, apa harapan siswa mengenai materi ini, dan apa ketakutannya atau apa yang mereka rasakan itu bisa menghambat ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan bagan KWL ya, know, want to know, dan learn ya. KWL atau KWL. Seperti apa KWL itu ya nanti kita akan lihat. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan exit cards ya, exit card atau ada yang nyebut tickets ya. Ini adalah salah satu cara atau caranya itu. Jadi siswa itu diberi secari kertas, kemudian mereka menuliskan 3 hal yang sudah mereka pahami atau mereka pelajari pada saat ini. Nanti di akhir pembelajaran dibacakan itu ya, salah seorang atau beberapa orang membacakan, kemudian oleh guru dikumpulkan untuk merefleksi keberhasilan pembelajaran pada saat itu seperti apa. Yang keempat, dalam set induction ini bisa juga kita membuat atau mengemukakan yang disebut diagram player ya, atau player diagram. Nah, seperti apa dan apa gunanya? Nah, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pemantik ya. Nah, contoh pertanyaan pemantik untuk apersepsi. Apersepsi itu kan connecting ya. Menghubungkan apa yang akan dipelajari dengan apa yang telah diketahui.
Nah, misalkan di sini dalam strategi apersepsi ini saya beri 3 pertanyaan. 1, ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan pada saat Anda melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan murid yang beragam. Yang kedua, apa yang telah Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, apa yang ingin Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin interaksi atau keterlibatannya Bapak dan Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan 1. Kita sharing nih. Pertanyaan 1, siapa yang ingin mengemukakan pengalamannya? Silakan Bapak dan Ibu langsung dijawab. Ya, silakan Bu Tita, diawali Bu Tita. Ya, silakan. Itu di unmute aja, mikrofonnya kayaknya belum di unmute itu, jadi. Ya, udah. Bu Tita silakan dijawab yang nomor 1. Ya, baik, terima kasih Bapak, selamat pagi, Ibu juga semuanya, Bapak Ibu guru selamat pagi. Ini ceritanya jadi menceritakan pengalaman saya ketika saya menghadapi atau mengajar dengan beragam karakter siswa dan kemampuan siswa. Tentunya yang diambil yang paling berkesan ya Pak ya. Banyak sekali kesan-kesan, kalau diceritakan mungkin nggak akan habis 1 jam. Kalau diceritakan tentang kesan-kesan saya mengajar di kelas yang memang kebetulan di SMP Negeri 5 ini sangat beragam sekali, terutama dalam karakter belajar ya, maksudnya bukan karakter akademik ya, tapi karakter mereka bersosialisasi dengan yang lain gitu ya. Terutama ketika menghadapi siswa yang memang betul-betul susah gitu untuk fokus ya, untuk maunya kita kan sebagai guru, maunya kita sebagai guru kan semua siswa itu fokus ke pelajaran yang sedang kita bawakan ya. Tapi terkadang ada saja ya siswa itu yang mereka hanya bermain dengan jiwanya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya menceritakan atau mengarahkan, kan saya kebetulan guru PAI ya Pak, bisa kalau saya menceritakan tentang taharoh, di situ kan banyak hal-hal yang maksudnya jadi bahan olok-olokan kalau buat anak SMP ya Pak ya. Jadi karakter mereka yang mendorong ke arah memang usianya juga seperti itu gitu ya. Dewasa belum, anak-anak juga bukan, terutama dalam bidang mandi wajib misalnya ya, ini saya membahas tentang mandi wajib. Itu biasanya mereka suka ada iseng-isengnya gitu, tapi nggak semua. Ada juga sebagian siswa yang memang betul-betul, oh saya memang harus fokus terhadap guru dengan materi ini. Tapi kadang-kadang kebanyakan juga terutama siswa yang laki-laki itu ya, memang karakter mereka itu suka ngeselin gitu kadang-kadang ya. Nah itulah kesan yang paling saya harus bisa meredam di sisi lain saya harus bisa meredam emosi, di sisi lain saya harus bisa menyampaikan dengan baik, tapi di sisi lain juga saya kadang-kadang gitu ya, mana menjawabnya bingung, menyampaikannya harus seperti apa. Nah kadang-kadang kesannya itu di situ gitu Pak. Jadi melawan beberapa karakter, termasuk karakter diri saya sendiri. Yang harus saya redam adalah ego ketika menghadapi mereka-mereka yang memang dunianya itu usianya usia usil gitu Pak. Bayangkan ya, membahas tentang mandi wajib di usia mereka yang sedang banyak mencoba gitu ya. Nah itu kesan mungkin yang saya dapatkan di kelas yang memang beragam, terutama dari segi karakter mereka gitu ya, dan aksi-aksi mereka yang berada di usia remaja. Seperti itu mungkin Pak. Tapi kesannya sangat luar biasa sekali. Saya jadi tertantang. Mungkin kalau saya jadi guru SD cukup ya ini ya. Kalau anak SD kan lebih cenderung ke manut ke guru. Kalau anak SMA kan cenderung lebih ke sudah menggunakan akal pikiran dengan kedewasaan. Tapi kalau anak SMP itu Pak yang saya rasakan kesan-kesannya itu sangat luar biasa. Mungkin itu saja pesan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tita ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan segitiga untuk Bu Tita. Nah ya, kita harus beri apresiasi keberanian beliau dalam mengungkapkan pendapat ya. Dan itu juga salah satu dari profil pelajar Pancasila yang akan kita promosikan ya, keberanian untuk menyatakan pendapat atau istilahnya outspoken. Kita harus mendorong supaya anak itu outspoken.
Oke, dan kalau ditanya mungkin yang lain juga bisa jawab. Tapi untuk mengefektifkan waktu nih, saya mohon dijawab pertanyaan nomor 2 ya. Siapa? Silakan yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang telah diketahui mengenai pembelajaran terdiferensiasi ini? Mohon dijawab, silakan. Siapa saja? Pak Lukman, silakan. Mohon maaf ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, pertanyaan kedua, apa yang telah Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau menurut pemahaman saya adalah keputusan secara logis ya ketika kita melaksanakan kegiatan belajaran untuk bisa mengakomodir segala kebutuhan peserta didik, baik itu secara kinestetik maupun apa itu? Saya lupa visual auditory ya. Visual auditory ya. Ya, visual auditory. Nah, itu dia yang menjadi bagian apa tentang pembelajaran diferensiasi. Gitu Pak, kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan segitiga kembali untuk Pak Lukman ya. Terima kasih atas keberaniannya berpendapat ya, dan berpendapat itu adalah salah satu awal yang baik ya untuk kita menambah ilmu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Mohon dijawab salah seorang saja mengenai apa yang ingin Anda ketahui selanjutnya. Silakan. Yang lain, Bapak dan Ibu yang lain, mohon untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai apa yang ingin Anda ketahui tentang lebih lanjut ya tentang pembelajaran terdiferensiasi. Yang lain belum ada? Yalah, ya. Nah, kita asumsikan, misalkan ada yang menjawab apa pengertian sebenarnya, kemudian alasannya ya kenapa ini harus dilaksanakan, kemudian bagaimana ini pelaksanaannya gimana, gambarannya seperti apa. Nah, itulah yang disebut sebagai aktivitas apersepsi dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Jadi nanti tekniknya kalau kita di dalam RPP, ini alokasinya 10 menit, ini harus dimodifikasi ya. Harus dimodifikasi bagaimana caranya supaya ini tidak menyita waktu. Nah itu ya, yang kedua, yang kedua adalah kita bisa menggunakan yang disebut bagan KWL atau KWL ya. Nah, KWL ini kita gunakan, biasanya kita kasih kertas kosong ya kepada siswa. Kertas kosong, silakan. Kemudian kita tulis kalau dalam PTM itu ya, kita tulis di board. Nah, ini bikin tabel ini, KWL. K itu isinya know. Apa yang sudah kamu ketahui? Kamu sudah tahu apa saja. Yang kedua, sama ya, want to know. Dan yang ketiga adalah learn. Nah, biasanya yang diisi oleh siswa itu bagian K dan bagian W-nya saja. Jadi, misalkan topik kita adalah sumber daya alam. Ya, atau ocean ya, tentang laut. Nah, kemudian pada bagian K, siswa menuliskan yang diketahui tentang laut apa? Misalkan kadar garam, kemudian flora, kemudian faunanya ya. Kemudian want to learn. Apa yang ekspektasi mereka yang ingin mereka ketahui tentang pelajaran ini apa? Nah, pelajaran ini misalkan mereka ingin tahu bagaimana cara mengukur kedalaman ya seperti itu. Nah, nanti yang bagian L ini dikosongkan. Nah, setelah pembelajaran berakhir, tabel KWL ini lengkap, siswa sudah bisa mengisi yang L-nya. Nah itu ya saya kasih, sebelum masuk ke materi ya, mohon maaf nih Bu Eis, jadi saya langsung ke praktek saja mungkin ya. Karena kan di dalam pembelajaran terdiferensiasi ini kan kita butuh berbagai strategi ya, berbagai metode. Ya, silakan Pak Bambang. Nah tadi ya, apersepsi dengan pertanyaan pemantik sudah saya kasih contoh, kemudian KWL. Yang paling gampang ya, yang paling gampang itu ada yang disebut sebagai exit card atau tickets. Nah ini kalau kita ibaratkan di di sebuah stasiun ya, stasiun kereta misalkan, kita itu tidak bisa keluar stasiun atau peron ya kalau kita nggak punya tiket. Artinya murid ini dianggap telah selesai berpartisipasi dalam pembelajaran ini kalau dia sudah mengerjakan tiket ini. Tiketnya gampang. Sebutkan 3 hal baru yang Anda pelajari hari ini. Apa ya.
Misalkan yang sudah saya pahami 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan nanti dia akan bacakan itu, dibacakan salah seorang, kemudian oleh guru nanti datanya dilihat, oh si ini sudah sampai sini, si ini belum, kemudian si ini yang kurangnya ini, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya adalah exit card. Nah, kemudian alternatif yang lainnya adalah mengenai ini. Misalkan saya sekarang sedang menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, biasanya peserta bisa membuat yang disebut sebagai diagram Freyer ya, atau Freyer diagram. Bentuknya seperti ini, terdiri dari apa namanya definisi intinya di tengah ya, pembelajaran terdiferensiasi. Nanti murid atau siswa atau peserta dia harus menulis pada kolom definisinya apa, kemudian ciri-ciri karakteristik dari pembelajaran terdiferensiasi apa, kemudian contohnya apa, kemudian yang bukan contoh apa. Nah ini ya, ini juga salah satu warm up ya, atau kegiatan pemanasan ketika kita melakukan pembelajaran ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu penasaran bentuknya seperti apa sih yang sudah jadi ya diagram Freyer ini ya, nanti kita lihat. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran terdiferensiasi ya. Nah, tadi kita lihat permainannya adalah panjat pinang ya. Sekarang permainan apa nih yang ada di foto ini, di slide ini Bapak dan Ibu? Tarik tambang, Pak. Tarik tambang, Pak. Tarik tambang ya, bagus. Kalau bisa kalau ada yang tahu kira-kira bahasa Inggrisnya tarik tambang itu apa ya? Tug of war. Tug of war. Memang kalau diterjemahkan kata per kata pasti ngaco ya. Ternyata ada namanya tug of war ya. Nah, ini dilihat ternyata yang melakukan tarik tambang ini tidak hanya disukai oleh anak-anak ya, terlihat bapak-bapak ya dia dengan segala potensinya, dengan segala kesungguhannya memaknai bahwa dia adalah salah satu bagian dari timnya, punya tujuan yang sama ya. Nah, seperti itu. Itulah institusi sekolah itu, kita nggak bisa ya tarik tambang sendiri, kita harus tarik tambang dengan tim ya. Mengajar itu adalah olahraga bergu ya, olahraga tim. Sebab semuanya di dunia ini sekarang itu filosofinya adalah olahraga tim. Bahkan seorang petinju seperti Mike Tyson misalkannya, dia itu bukan seorang petinju, tapi dia bagian dari tim. Ya, ada coachnya, ada dokternya, ada ahli gizinya, ya, ada promotornya, si Don King yang rambutnya jocong. Oke, sekarang kita akan menjelaskan mengenai pembelajaran terdiferensiasi yang istilahnya adalah differentiated instruction. Ini kenapa ada kata instruction ya, bukan kata learning di sini, karena ini asalnya dari filosofi pembelajaran di Amerika yang dibawa oleh Carol Ann Tomlinson ya. Yaitu asalnya guru, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas, kemudian jadi dosen, jadi profesor, dan sekarang adalah pakarnya di ASCD ya. ASCD itu semacam organisasi ya, sebuah organisasi pemerhati pendidikan di Amerika. Ya, pembelajaran diferensiasi pengertiannya seperti apa ya. Yang kedua kita akan bicara mengenai mengapa pembelajaran terdiferensiasi, dan yang ketiga mengenai bagaimananya, bagaimana penerapannya di lapangan, dan yang ketiga kapan dan di mana. Nah, sebelum kita jelaskan dengan pengertian textbook ya, pengertian teoritis nih, kita akan diskusi dulu nih mengenai gambar ini ya. Ini mohon diperhatikan nih, gambar yang ini, gambar apa Bapak dan Ibu ini? Bowling, Pak. Nah, bowling. Detailnya ada apa saja di bowling itu, ada apa saja? Yang bolanya yang putih itu kayak botol ya, itu namanya apa? Namanya pin ya, pin. Kemudian ada bolanya, kemudian ada lajurnya atau lane-nya ya. Kemudian juga ada pemainnya. Nah,
Jadi tujuan dari olahraga bowling itu apa? Jadi satu bola kita lemparkan di tengah-tengah ya dengan harapan itu semua pinnya, semua botolnya itu bubrag gitu ya, marurag ya, atau terjatuh semua. Itulah filosofi dari bowling. Nah, kalau kita bawa ke pembelajaran dengan satu materi, dengan satu teks, dengan satu stimulus, dan satu pendekatan yang sama, kita harap bisa dimakan bulat-bulat, bisa dikonsumsi oleh siswa, dan menghasilkan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah mengajar dengan filosofi bowling. Nah, kenapa saya bawa gambar bowling ini? Karena ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang saat ini sering banyak dilakukan, dan ternyata dia itu tidak mengandung unsur diferensiasi karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan barusan. Oke, nah kita ambil perumpamaan kedua ya. Kalau tadi perumpamaan pertama itu adalah bowling. Nah, perumpamaan kedua ini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, saya beri gambar apa nih? Halo, tolong direspon. Tadi gambar bowling ya, sekarang gambar apa kira-kira? Superhero. Seperti itu. Ibu kalau banget Game, Pak. kalau saya Game, Pak. yang gini gak tahu. Game PUBG, Pak. Bapak biasanya tahu nih gambar apa nih Pak? Bapak halo. Ini Game PUBG, Pak. Ah bagus ya. PUBG ya, singkatan dari Player Unknown Battlegrounds ya, atau Player Unknown Battlegrounds. Ini anak saya kalau main, Ya, gamer. Silakan gamer Anovan jagoan. kalau anak saya yang gede main ini sampai jam 1 malam ya, saya marah-marahi baru tidur. Pas saya tidur, ternyata dia masih main ya di balik selimut. Aduh, Ya, Pak Novan main aja Pak Bambang tuh. saya bilang ini dikasih HP bukan belajar malah begini ya. Tapi itulah kalau kata Ki Hajar Dewantara kan kodrat alam dan kodrat zaman ya, karena saya tidak bisa beradaptasi dengan kodrat alam, kodrat zamannya, saya jadi tidak bisa berempati terhadap apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Oke, kalau kata Pak Menteri ya, diharapkan bahwa pembelajaran itu mungkin seperti game ya, seperti sebuah game untuk anak ya. Game itu kan menarik, kemudian ada levelingnya ya. Misalkan saya pernah main ke sebuah cyber cafe ya, cyber cafe itu bahasa kampungnya warnet ya. Nah, di sana ada seorang pemain ya, seorang bapak-bapak atau yang sudah agak tua dan kelihatannya juga tidak terlalu pinter ya, butut lah gitu ya. Tapi di sampingnya ada beberapa orang yang teman-temannya yang manggut-manggut ya, ngasih selamat, terus ngasih tahu ya. Dia main 1, 2 atau 3 jam tanpa henti, yang sebetulnya tujuannya hanya nembak orang sampai mati gitu ya, tembak lagi, kadang-kadang dia yang mati ya, kemudian dia main lagi ya. Nah, dia itu lupa makan ya, lupa duduk gak berdiri-berdiri, kadang-kadang gak minum-minum. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa? Karena game ini ya, dia adalah filosofinya yang pertama adalah adanya tingkat kesulitan yang tepat ya, atau tingkat kemampuan yang berbeda untuk pemainnya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah game ini, kita bayangkanlah game itu kan tidak semuanya bagus ya, yang jelek. Game yang jelek itu terlalu mudah. Nah, terlalu mudah kan juga kita akan bosen game itu gitu-gitu aja, mudah, gampang sampai akhirnya ya. Kemudian juga terlalu sulit. Nah, terlalu sulit itu pemain akan frustasi. Wah, hese ya, level 1 juga sudah susah dan lain sebagainya. Kemudian grafiknya atau gambarnya tidak menarik ya, itu juga bakal ditinggalkan. Nah, ini seperti yang diibaratkan atau visi dari Pak Menteri ini, mudah-mudahan ke depannya itu unsur-unsur dari bagaimana mengasihkan, partisipatif, engaging ya, engaging itu kan melibatkan. Jadi lupa diri ya, lupa sampai akhirnya juga kadang-kadang kalau di SD atau di TK itu jam 11 sudah pulang, anak saya tuh gak mau pulang Pak, mau di sekolah aja katanya yang kecil.
nggak mau di rumah mah nggak banyak kegiatan Pak. Kalau di sekolah bisa manjat pohon, ya bisa metik buah katanya ya. Kemudian di sekolah di TK-nya ada kolam renang. Jadi sangat ya sekolah itu banyak isinya aktivitas, beragam aktivitas sesuai dengan rasa ingin tahu dia, ya sesuai dengan ekspektasi dia mengenai kehidupan, kemudian pembelajarannya juga sangat menarik dan lain sebagainya. Nah, mungkin beberapa kalimat atau beberapa pernyataan saya sudah mengarah kepada apa yang disebut sebagai pembelajaran terdiferensiasi. Nah, jadi kalau kita lihat di buku aslinya, banyak ya yang ditulis oleh Caroline Tomlinson ini. Salah satunya berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. Ya, ini adalah buku tahun 2001. Nah, nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu mau baca, nanti saya kirimlah PDF-nya ya. Silakan dibaca, isinya rame ya, rame sekali dan inspiratif. Kenapa? Ya karena berdasarkan penelitian di Amerika sana, ya Amerika kan negara hebat dan selalu ingin jadi terhebat di dunia ya. Nah, ketika mereka tahu bahwa negara lain sudah lebih maju pendidikannya, ya mereka itu tersentak. Waduh, kita harus jadi nomor satu. Gimana nih caranya? Maka mereka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi ini dengan tujuan menciptakan world class schools ya. Jadi sekolah-sekolah yang berkelas dunia. Kenapa pembelajaran terdiferensiasi yang dipilih? Karena satu kan berdasarkan data-data dari riset atau penelitian, kemudian dia bersifat terpusat pada siswa. Nah ini ya, kalau dalam kata-kata Ki Hajar Dewantara itu mungkin berhamba kepada murid ya, walaupun saya tidak setuju ya dengan kata berhamba. Katakan saja terpusat siswa atau student centered. Kemudian ada istilahnya berakar pada penilaian, jadi pentingnya penilaian. Kemudian di sana kita menggunakan berbagai pendekatan, berbagai strategi, ya, berbagai cara, dan dia itu bersifat proaktif dan responsif. Nah ini ya tadi jawaban dari Ibu Tita itu, kok anak-anak ini sikapnya begini ya kepada pembelajaran, maka pendekatan pembelajaran terdiferensiasi ini bersifat proaktif untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kalau kita lihat pengertian aslinya ya dalam kelas yang terdiferensiasi, guru itu secara proaktif melakukan perencanaan, kemudian dia melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai cara ya, berbagai pendekatan terhadap meragamkan konten ya isi pembelajaran, proses cara siswa belajar dan produk bagaimana siswa mendemonstrasikan apa yang telah mereka pahami dari pembelajaran tersebut. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena ini ya kita akan merespon terhadap perbedaan siswa dalam hal kesiapan belajar, minat siswa, dan kebutuhan belajar atau gaya belajarnya. Nah, itu ya pengertian dari pembelajaran terdiferensiasi. Nah, sekarang kalau misalkan kementerian ini ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi, apakah bisa dilaksanakan di semua sekolah? Nah, ternyata kalau kita kembali ke buku tersebut dan bukti-bukti yang ada di lapangan, pembelajaran terdiferensiasi itu ya bisa terjadi, harus ada syarat-syaratnya. Ya, kita lihat satu-satu ya. Syarat yang pertama bahwa lingkungan belajar harus bersifat engaging ya atau melibatkan. Tadi saya sudah berikan contoh ya dengan game dan dengan TK anak saya yang demikian menarik ya bagi seorang siswa. Kemudian lingkungan belajar itu tidak boleh ada ketegangan, ada dusta di antara kita ya, ada kecurigaan ya, ada sifat tidak aman, ada bullying ya, kalau kata Ibu Tita tadi jahil menjahil ya, aduh saya jadi ingat dosa saya kepada guru saya. Saya sendiri waktu anak SMP itu paling jahil, dan jahil saya itu tidak hanya kepada teman sendiri, kadang-kadang guru juga saya jahili ya. Makanya mungkin kata guru saya itu, saya doain kamu jadi guru ya, akhirnya benar saya jadi guru ya. Nah itu mungkin pengalaman kurang baik ya. Yang kedua, ruang belajar itu harus betul-betul nyaman ya. Ada guru itu secara emosional terlibat dengan anak, bagaimana guru memberikan dukungan dengan verbal, dengan sentuhan sebagai orang tua, air matanya disikap ya, lelehan air matanya kemudian dibasuh, diberikan motivasi
diberikan dukungan. Kemudian kalau yang ada masalah di rumahnya secara emosional diselesaikan dan lain sebagainya. Pokoknya mendukunglah lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran terdiferensiasi bisa terjadi apabila kurikulumnya itu merupakan kurikulum yang bermutu. Nah, ini pertanyaan kita. Kurikulum kita sudah bermutu atau belum? Yang kedua, tujuan pembelajaran dalam kurikulum itu sudah sangat jelas, ya. Nah, salah satu dari karakteristik kurikulum yang bermutu itu adalah memberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian adanya ongoing assessment atau penilaian berkelanjutan. Jadi penilaiannya tidak hanya satu kali, satu macam, satu rupa, satu tujuan, ya. Jadi nanti ada di materi sekolah penggerak itu yang namanya apa namanya itu, ya, diagnostic assessment, ya, assessment diagnostik. Nah, itu kan di depan. Tetapi pembelajaran diferensiasi itu ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif, dan ada proses assessment, ya. Jadi tidak hanya diagnostik, ya. Kemudian guru harus bersifat responsif dan proaktif terhadap pembelajaran siswa. Artinya gurunya itu harus care, ya, harus peduli dengan siswa. Jadi kalau ada anak yang lain mah udah bisa, dia belum, ini harus kita bagaimanakan, kita biarkan saja gitu. Yang kedua, bagaimana kalau anak itu sangat pintar, sangat cerdas, sehingga dia bosan, dia mengganggu temannya, dia kadang-kadang nggak mau masuk, saya udah tahu dari Google misalkan, ya. Bagaimana nih siswa seperti itu? Respon kita seperti apa? Terus bagaimana kita mengakomodasi pembelajaran untuk dia? Nah, yang kelima di sana itu ada pengelolaan kelas yang baik, ya, manajemen kelas yang baik. Contohnya dengan flexible grouping, ya, dengan pengelompokan siswa yang fleksibel. Jadi jangan sampai pengelompokan siswa itu yang pinter dengan yang pinter, yang menengah dengan yang menengah, ya, yang kurang dengan yang kurang. Maka tidak akan terjadi komunitas belajar yang baik di sekolahnya, ya. Oke, kemudian jangan takutlah, satu slide lagi, ya, karena takut. Bagaimana contoh penerapannya, ya? Contoh penerapannya adalah kita bisa melakukan setidaknya dua hal, yaitu pemetaan kebutuhan belajar siswa dan perencanaan atau perancangan pembelajaran. Ini masih ada, ya, tapi mungkin Bu Ais karena sesi ini juga terbatas, ya. Saya hanya membahas bagian saja. Kalau misalkan diperlukan nanti kita akan karena ini kan sifatnya kemitraan, ya, community, ya. Jadi kita akan lanjutkan ke materi lain apabila diperlukan. Ini saya berikan contoh, ya, pemetaan. Pemetaan kebutuhan. Bagaimana caranya melakukan pemetaan? Nah, kita bisa melakukan pemetaan ini, ya, dengan cara yang seperti dijelaskan di modul PSP, yaitu yang disebut sebagai diagnostik. Ya, jadi diagnostik itu kan bisa bisa kognitif dan non kognitif, ya. Ini sudah dibahas, ya, Bu, ya, asesmen diagnostik, ya, di PSP sudah belum? Ya, sudah. Nah, sudah dibahas, tapi prak-prakannya belum begitu. Ya, nanti ada. Mungkin bagian asesmen itu bagian Butia, ya. Nah, ini contohnya yang saya buat, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat, ya, berdasarkan minat. Nah, untuk mengetahui minat itu bagaimana, ya, mungkin dari data dari BK, ya, atau dari data dari kuesioner, ya, atau kuis atau angket yang kita berikan, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya seperti biasa kan tadi kan harus harus jelas, ya, harus jelas. Tujuan pembelajarannya biasa, ya, menggunakan ABCD, siswa dapat menulis tes deskriptif setelah melalui pembelajaran terdiferensiasi minimal satu paragraf yang terdiri 5 kalimat dengan struktur generik dan ciri kebahasan yang tepat. Itu mungkin salah satu contoh formulasi tujuan pembelajarannya. Nah, ini misalkan kita lihat dari nilai raport, ya. Dari nilai raport ternyata beberapa anak ini dia kuatnya atau hobinya itu di bidang olahraga, sekian orang, kesenian, sekian orang, ya, IPA, sains, sekian orang, ya. Kita harus hafal nih nama-namanya satu-satunya. Oke? Nah, misalkan kan tadi tujuannya kita akan menulis tes deskriptif, ya. Nah, ini diferensiasi berdasarkan konten, ya. Misalkan
Di awal unit pembelajaran, guru membimbing siswa untuk memilih bahan bacaan atau topik yang menarik minat mereka. Ya, misalkan atlet terkenal, jenis olahraga, atau alat atau sarana olahraga ya. Nah, kemudian guru mempersiapkan bahan-bahannya ya, tailor made atau teacher made. Gurunya menyiapkan tuh bahan-bahannya ya, seperti kata Bapak Menteri kita, diharapkan guru itu seperti Indomaret, Alfamaret atau Carrefour ya, dia adalah supermarket ya, menyediakan berbagai macam kebutuhan yang menarik. Jadi siswa tinggal milih nih ya. Misalkan untuk yang suka kesenian, nah di sini topiknya itu kita diferensiasi ya, kontennya kita diferensiasi mengenai dia boleh menulis mengenai jenis kesenian, tokoh seni, acara seni ya, karya seni seperti film ya. Nah, kemudian untuk yang suka sains ya, nah ini kontennya itu bisa kedokteran, reaksi kimia, senjata biologi, virus COVID, misalkannya ilmuwan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana mengenai diferensiasi prosesnya? Ya, nah ini guru kan bisa menggunakan cara mengajar yang macam-macam ya, contohnya misalkan dengan jigsaw ya, jigsaw ini seperti ini ya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, nanti di akhir unit atau di akhir bab ya, guru ini memberikan kebebasan atau menawarkan kepada siswa beragam cara untuk mengekspresikan apa yang mereka telah pelajari melalui membuat produk ya, bisa gaya sendiri atau modifikasi dari produk yang sudah ada ya. Misalkan di sini apa namanya, bisa berupa tulisan yang dipampangkan ya, artikel ya, atau misalkan diposting di blog masing-masing atau di Facebook, di medsos ya. Mungkin dia membuat voice note berupa penjelasan atau ceramah ya. Mungkin juga berbentuk video. Mungkin juga anak yang suka drama didramakan ya, membuat drama ya. Mungkin anak membuat lukisan, mencoret-coret dinding ya, yang disebut mural. Mungkin dia membuat komik ya, ilustrasi gambar, atau ya ini yang hebat itu, dia bisa melakukan layanan masyarakat ya, community service ya. Oke, kemudian ini adalah pemetaan kebutuhan berdasarkan profil belajar. Nah, profil belajar itu diantaranya kita bisa menggunakan teori visual, auditory, kinestetik. Nah, untuk siswa-siswa seperti itu kita diferensiasi. Jadi misalkan untuk visual kita menggunakan graphic organizer ya, seperti tadi ya, flyer diagram itu ya. Kemudian untuk yang auditory kita berikan materinya berbentuk suara ya, rekaman kita atau orang lain. Kemudian untuk yang visual atau untuk yang gerak kita berikan permainan peran atau role play dan lain sebagainya. Nah, prosesnya juga ya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang mengenai kesiapan belajar? Nah, kesiapan belajar ini tadi ada diagnostic assessment ya. Nah, nanti kalau assessment-nya sederhana, kita bisa tempatkan kepada yang below level atau on level dan above level. Ya, ini ya. Jadi untuk yang below level, ini kontennya kita diferensiasi, kemudian prosesnya juga. Jadi untuk proses itu scaffoldingnya, jumlah scaffoldingnya itu bagaimana ya. Kemudian untuk produk ya seperti biasa juga kita diferensiasi. Oke, nah itu mungkin contohnya kita bisa melakukan pemetaan dulu. Nah, pemetaan ini dilaksanakan di pertemuan pertama, jadi jangan dilaksanakan pada lesson 1 ya. Jadi jangan dilaksanakan pada pembelajaran pertama ya, nggak akan cukup ya, nggak akan cukup. Baiklah, tadi kan ada ya diagram Freyer. Nah, sekarang bagaimana diagram Freyer yang utuh ya, diagram Freyer yang sudah selesai. Misalkan konsep yang kita ajarkan sekarang adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, kita tulis karakteristiknya apa? Ternyata pembelajaran diferensiasi adalah melakukan perencanaan yang proaktif, menggunakan beragam pendekatan terhadap konten, proses, dan produk, dan merespon atau mengantisipasi perbedaan siswa dalam kesiapan, minat, dan profil belajar. Ya, contohnya atau examples dari pembelajaran diferensiasi apa? Adanya penugasan berjenjang, ya, kemudian berbagai macam produk, ya, seperti membuat lagu, membuat diorama, menyusun Lego dan lain sebagainya. Nah, yang bukan contohnya, ya misalkan individual education program ya atau IEP ya.
Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu bukan kita punya murid 32, ya 32-nya kita ajar secara berbeda, ya itu tentu saja akan chaotic, ya akan kacau. Yang kedua, yang bukan contohnya pembelajaran terdiferensiasi adalah belajar pribadi atau privat, ya atau bimbel, ya. Bimbel ini terkenal ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga yang bukan contoh adalah pembelajaran atau penugasan di mana hanya ada satu jenis materi, satu jenis kegiatan, satu jenis penilaian untuk setiap siswa. Nah, yang terakhir yang kita isi adalah, nah setelah kita menulis karakteristik, contoh dan bukan contoh, nah kita bisa menulis definisi dari pembelajaran diferensi menurut kata-kata sendiri. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu melibatkan perencanaan yang proaktif, penggunaan beragam pendekatan terhadap konten, proses, dan produk, dan merespon readiness, kemudian interest, dan learning style. Nah, itu mengenai contoh kita bisa membuat pemetaan, kemudian yang terakhir adalah bagaimana perancangan pembelajarannya ya, karena mungkin nah ini yang selalu jadi pertanyaan, kalau misalkan ditanya prakteknya bagaimana ya. Oke, prakteknya, perancangan ya, yang ini ya, perancangan pembelajaran itu seperti apa, contohnya yang ini. Yang ini. Nah ini saya persingkat ya, karena tidak terasa ya waktu. Oke, ini contohnya ya. Contoh RPP pembelajaran terdiferensiasi dengan moda yang digunakan adalah moda daring yang sinkronus. Jadi daring itu tidak ada dua ya, ada yang sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu tanpa jeda, jadi bisa berinteraksi langsung seperti kita sekarang, yang bisa nanya langsung. Kalau yang asinkronus juga sama, pakai daring juga ya, pakai internet juga, koneksi juga, tapi kan tugasnya itu bisa dikerjakan kapan saja, dikumpulkan kapan saja, diperiksa dan dinilai kapan saja. Oke, ini contohnya ya, standar saja. Yang pertama itu adanya identitas dokumen, satuan pelajaran, mata pelajaran, kelas, kemudian topik, kemudian alokasi waktu. Yang ini yang kita buat ini adalah meeting lesson plan. Jadi bukan unit lesson plan ya. Lesson plan itu ada dua, ada lesson plan satu bab, lesson plan satu pertemuan. Yang ini nama pengajarnya, kemudian profil pelajar Pancasila. Ya ini supaya menekankan bahwa kita akan mendukung program Merdeka Belajar. Di sini kita tuliskan profil pelajar Pancasila yang 6, ya kita ambil salah satu saja yang cocok ya. Di sini kita ambil berpikir kritis. Kemudian langkah kedua adalah kita harus melakukan analisis tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita kembali kepada syarat terjadinya pembelajaran terdiferensiasi, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kurikulum itu harus fleksibel, harus compact, ya. Dan ini tidak mungkin dilaksanakan di Kurtilas, ya, karena Kurtilas itu kurikulumnya sudah terlalu banyak isinya, ya. Nah, nanti di PSP ini mungkin, karena kita bisa mengkondisikan kurikulum sesuai dengan kondisi ya. Nah, misalkan kita ambil materinya dari KD 3.7, memberi dan meminta informasi dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat materi, tugas kita selanjutnya adalah kita mencari kata kerjanya. Kita mencari kata kerja berdasarkan taksonomi. Yaitu misalkan kita mengambil di sini lower order thinking skill-nya, misalkan yang paling mudah adalah describe ya, menjelaskan. Kemudian untuk yang middle kita menggunakan kata kerja membandingkan. Kemudian yang higher kita menggunakan kata kerja mencipta atau create ya. Nah, setelah kita dapat kata kerjanya, kita buat pernyataan satuan pembelajaran, tujuan pembelajaran dengan ABCD ya. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa ya, terdiferensiasi, siswa dapat untuk yang lower menjelaskan ya, untuk yang middle membandingkan, di sini compare and contrast, kemudian menciptakan untuk yang higher. Jadi di awal saja kita sudah berancang-ancang atau berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang sudah terdiferensiasi. Nah, ini dimungkinkan karena tujuannya kita sudah sesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Bayangkan saja kalau misalkan tujuan pembelajaran itu hanya ada satu kata kerjanya, misalkan menerapkan
struktur generik, teks deskriptif. Nah, kata menerapkan itu kan tentunya adalah taksonominya tinggi ya. Jadi kalau anak yang kurang pasti susah tuh ikutnya. Nah, yang ketiga adalah apa alatnya? Alat yang kita gunakan untuk diferensiasi apa ya? Di sini kita bisa pakai kuesioner, kemudian kita pakai de-equalizer juga. Nah, strategi pembelajarannya apa? Nah, ini misalkan dengan flexible grouping ya, kemudian dengan ongoing assessment dan mungkin dengan exit card. Yang ketiga, proses diferensiasinya bagaimana? Ya, proses diferensiasinya kita lakukan dulu asesmen diagnostik ya sebelumnya. Kemudian kita buat kartu profil siswa, student profilingnya. Kemudian kita buat levelnya ya seperti tadi, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui tingkat dan kebutuhan siswa diinventarisasi, maka kita harus menentukan diferensiasi seperti apa yang akan terjadi. Untuk area konten seperti apa, area prosesnya seperti apa, kemudian produk juga seperti apa. Ya. Nah, baru kita ke kegiatan pembelajarannya. Ya, kegiatan pembelajarannya di sini contohnya adalah kita menggunakan Google Meet seperti ini, tapi dengan ditambah breakout room ya, karena kita akan membuat kelompok-kelompok siswa. Ya. Nah, biasa ya pendahuluan tadi berdoa, menyapa dengan hangat, kesepakatan kelas, juga kita menjelaskan assessment, contohnya exit card. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti ya seperti biasa ya, nanti bisa dibaca saja. Kemudian ini sudah terdiferensiasi semua. Kemudian kegiatan penutup. Nah, penutupnya siswa disuruh baca exit card. Kemudian ada kegiatannya namanya gallery walk ya, gallery walk, kemudian stakeholder dan refleksi. Jadi ada refleksi pembelajaran ya seperti biasa, guru bertanya kepada siswa apa saja yang sudah mereka pahami. Atau dengan exit card tadi, ya, exit card tadi juga bisa digunakan untuk refleksi. Yang terakhir, adanya refleksi ya. Nah, ini refleksi ini bukan refleksi yang ini, tapi refleksi. Jadi di akhir pembelajaran, guru itu menuliskan, ini pembelajaran saya sudah mencapai tujuan belum? Tujuan yang sudah tercapai yang mana saja, yang belum mana saja. Kemudian follow up, ya tindak lanjutnya bagaimana nih pembelajaran ini? Apakah harus dimodifikasi atau seperti apa? Kemudian ada perbaikannya, ya perbaikan pembelajaran, surat pendekatannya dan lain sebagainya. Ini kemudian penilaiannya, ya contohnya seperti apa? Kemudian ada bahan materi, lembar kerja dan media pembelajaran. Nah itu mungkin ya, mohon maaf takut udah pada tidur ya, takut kelamaan. Jadi mungkin tidak akan beres dalam satu pertemuan ya. Tidak akan selesai dalam satu pertemuan, tapi harapan kita ya kita berdoa bersama-sama ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja semua yang kita lakukan diberikan kemudahan ya, kita semua diberikan keselamatan dan kelancaran, kemudian juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ini satu lagi ya fotonya. Kalau tadi foto yang gambar slide pertama anak yang sedang ini ya, yang sedang panjat pinang. Ini ternyata panjat pinang juga disukai oleh Kopassus ya. Ini saya dapat panjat pinang dari ABRI ya. Wah ini hebat-hebatnya seperti itulah ya. Mohon kita sebagai sekolah, sebagai institusi juga kita harus selalu melihat bahwa kesuksesan bersama itu lebih penting daripada kesuksesan pribadi. Sekali lagi mohon maaf ya apabila mungkin yang saya sampaikan itu belum dapat dipahami. Untuk silakan dilanjutkan ke sesi tanya jawab, Ibu silakan. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Bambang atas pencerahannya. Saya yakin banyak teman-teman kita yang memang sangat mengharapkan gitu ya informasi seperti ini. Tapi sebelum sesi tanya jawab, karena Bu Tia ini harus live pada jam 9.30 ya Bu Tia ya. Nah, ingin ada yang disampaikan Ibu? Silakan kalau ini sebelum biar supaya Pak Bambang juga istirahat dulu, Panginten dan Bu Tia bisa kalau ingin ada yang disampaikan. Ya, silakan Bu Tia. Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya secara materi mungkin saya tidak akan memberikan apapun gitu ya, Ibu dan Bapak. Tapi saya sangat mengapresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tentang pembelajaran diferensiasi ya.
Karena memang sekarang kan sebetulnya ketika kita pembelajaran itu harus berorientasi pada peserta didik, maka sebetulnya kita sedang melakukan diferensiasi pembelajaran ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya di sekolahnya termasuk sekolah inklusif gitu, yang di mana ada anak-anak berkebutuhan khusus. Ini akan sangat perlu dilakukan. Kemudian mungkin saya ini saja, Ibu dan Bapak, tadi saya sudah menyampaikan mungkin pada Bu Eis bahwa nanti siang mungkin saya akan mengundang Bu Eis dan juga mungkin perwakilan dari guru untuk melakukan diskusi mengenai proses pelaksanaan IHT ya, dari persiapan sampai IHT workshop, dari proses persiapan sampai dengan sejauh ini progresnya seperti apa. Tentunya harapannya seperti yang sudah diketahui bersama, sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk itu kan harapannya sudah menerapkan ini ya pada saat nanti tahun ajaran baru gitu. Jadi mungkin nanti itu juga mungkin akan kita bahas progres persiapannya sudah sejauh apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari hasil kegiatan workshop ini sudah bisa gitu, ada beberapa dokumen penunjang untuk nanti Ibu dan Bapak menyelenggarakan kurikulum operasional sekolah di tahun ajaran baru gitu ya. Mungkin nanti saya coba akan kirimkan beberapa link pada Bu Eis mungkin ya, yang terbaru gitu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi salah satu referensi gitu ya untuk menyiapkan. Mungkin itu saja sih Ibu dan Bapak gitu ya. Kalau dari segi konten, saya pikir Ibu dan Bapak kemarin sudah selama 2 hari dan ini hari ketiga, pastinya sudah berdiskusi banyak gitu ya mengenai apa sih, kenapa sih kita mengupas kembali filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara gitu ya. Karena tadi itu kita mengembalikan mungkin sejauh ini kita sering kali gitu ya lebih ke arah teacher center, kita sudah punya target-target yang harus disampaikan pada peserta didik, tetapi sekarang mungkin kita mencoba bahwa kita mencoba untuk berorientasi pendidikan itu pada peserta didik dengan melihat dulu nih seperti apa peserta didik saat ini gitu ya. Tadi Bu Is menyebutkan tentang assessment gitu ya. Kita kan memang saat ini diharapkan melakukan assessment diagnostik di awal. Kenapa? Karena itu sebetulnya upaya kita untuk memotret mengenai peserta didik kita. Dan tentunya tadi pembelajaran diferensiasi ini juga tidak terlepas dari hasil yang kita peroleh melalui assessment diagnostik tersebut. Sehingga harapannya ketika kita punya potret mengenai peserta didik ini, kita bisa menyusun pembelajaran dan strategi yang digunakan itu mudah-mudahan ini menjadi strategi yang tepat untuk para peserta didik kita. Yang harapannya tentu nanti mereka juga bisa berkembang gitu ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Mungkin itu saja Bu Eis gitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tetap semangat untuk menyiapkan seluruhnya agar nanti pelaksanaannya lancar. Mungkin itu saja Bu Is. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan nanti tetap semangat dan tetap lancar dan sehat semuanya ya. Itu saja. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tia sudah mendampingi kami pada pagi hari ini. Insya Allah nanti 1:30 saya dan Pak Lukman yang akan bergabung dengan Ibu untuk berdiskusi terkait pelaksanaan workshop kita begitu. Insya Allah nanti kita bertemu lagi 1:30. Ya, kemudian baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Bambang juga. Kemudian tadi sudah ada highlight juga dari Bu Tia. Semoga ini menyemangati kita untuk tetap melangkah walaupun dalam segala keterbatasan, kepemahaman, keterbatasan SDM kita, tapi ya kita harus tetap berjalan gitu ya dengan apa yang sudah, dengan perbekalan yang sudah kita dapatkan gitu. Jadi tetap bersemangat saja juga untuk teman-teman. Kita insya Allah didampingi oleh kita tidak sendiri, kita mulai menggali jejaring dengan yang lain supaya kita tetap bisa berkomunikasi dan tetap mendapatkan ilmu-ilmu atau informasi yang dibutuhkan begitu. Nah, baik, kita kembali lagi. Tadi Pak Bambang kita mau nagih tanya jawab, tidak apa-apa ya Pak Bambang ya? Ya, silakan Bu, sambil tanya jawab juga. Saya juga mau nagih ini, tolong semuanya menulis di komen ya.
kan tadi saya kasih exit card ya. Tolong semuanya tulis 3 hal baru yang Anda pelajari hari ini. Ya semuanya tolong ditulis di 3 hal baru saja, tidak usah. Atau kalau misalnya mau dipersingkat, 3 kosakata baru yang Anda dapatkan hari ini. Itu kan harus sekarang Pak atau ya kan exit card. Nah, ini kan pembelajaran ini bisa berakhir apabila exit card itu dikerjakan oleh semua siswa gitu. Kalau misalkan apa namanya? Definisi panjang terlalu sulit, tuliskan aja 3 kosakata ya. Ya kan dituliskan di komentar. Ya. Sambil berjalan sekarang sambil tanya jawab aja gitu ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Baik, silakan teman-teman, saya ulangi lagi. Tadi kita mencoba apa yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa salah satu salah satu upaya kita untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran kita berjalan dengan baik itu ada dengan adanya exit card tadi atau tiket tadi gitu ya. Silakan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, hal yang baru yang sudah Bapak Ibu pelajari itu boleh kosakata, aduh Bapak teh naon sih teu ngarti saya mah ini teh differentiated instruction teh tulis aja itu yang nggak ngertinya boleh vocab, boleh kosakata, boleh atau terminologi juga boleh begitu ya. Silakan di chat ya. Nah, sambil menunggu teman-teman mengisi exit card nih Pak Bambang ada yang ingin saya tanyakan tadi terkait yang exit card tadi nih. Misalkan exit card ini apakah mutlak dilakukan setiap kita melakukan pembelajaran? Misalkan kalau bahasa Inggris ini kan seminggu 2 kali nih ya. Nah, apakah kedua-duanya itu anak-anak harus membuat seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang keduanya, bagaimana kita memfollow up-nya gitu? Bagaimana kita menindaklanjuti itu begitu? Kan mungkin apa namanya itu kadang-kadang kita bisa saja kita salah menganalisis gitu ya apa yang didapatkan oleh hasil jawaban dari anak-anak itu, bagaimana supaya kita menganalisisnya dengan tepat begitu. Kemudian ketika itu menjadi sebuah rutin, saya pernah menjalankan seperti itu di tahap-tahap awal anak-anak itu excited gitu ya mengisi exit card itu. Nah, kemudian waktu berjalan, jadi mereka tuh jadi mulai rada ngasal teh gini si isinya teh gitu kayak begitu. Nah, bagaimana mengantisipasi itu Pak Bambang? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, jadi kita harus garis bawahi bahwa exit card ini bagus ya nih jawabannya tuh Pak Lukman ya. Yang sudah dipelajari diferensiasi konten, proses dan produk ya. Terima kasih Pak Lukman. Ya. Jadi untuk exit card ini adalah satu dari berpuluh-puluh strategi pembelajaran yang bisa kita lakukan dalam differentiated instruction ya. Jadi nanti saya akan berikan bukunya yang PDF itu, nanti di sana ada berpuluh-puluh ya. Jadi Pak kalau setiap meeting ya pertemuan exit card terus nanti anak jadi bosen ya. Kita harus juga melakukan beragam ya, bervariasi. Kita bisa dengan KWL ya, dengan KWL misalkan ya, dengan dengan metode lain. Karena kan exit card ini juga kalau seperti saya dulu di Cianjur Selatan tidak ngerti itu yang namanya tiket itu apa ya, karena di sana kan paling juga cuma ada ojek gitu. Kalau kita waktu kita di luar negeri gitu ya, kalau kita nggak punya tiket kita nggak bisa keluar peron ya, semua tetap saja di situ sampai ditangkap satpam ya. Itu kan salah satu pengertian dari exit card atau tiket itu ya, juga harus kena ya. Yang kedua ya itu ya karena yang paling penting adalah modifikasi dari guru ya. Mungkin intinya sama sih exit card juga, tapi mungkin bentuknya yang lain. Baik. Dan mengenai yang tadi ya, pembelajaran di sekolah penggerak ini kan multi intervention ya. Jadi berbagai intervensi dilakukan kepada sekolah penggerak. Jadi intervensinya tidak hanya dari kepala sekolah itu sendiri, dari tenaga ahli ya seperti Bu Tia dan rekan-rekan, kemudian juga dari komunitas lain ya, dari organisasi penggerak. Kemudian intervensi dari pemerintah ya, baik itu dukungan dana, buku-buku, kemudian digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi perasaan perasaan tidak sendiri, perasaan terkucil itu harus disingkirkan ya. Ingat saja
apa namanya yang tadi ya permainan bowling diganti ya dengan PUBG. Jadi kalau kata Pak Menteri ya kita masalahnya tuh memang banyak, tapi kenapa kita tidak keroyokan ya, maksudnya kita bersinergi, berkontribusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi apa namanya, beliau itu melibatkan struktural ya, juga melibatkan Sampurna Foundation dan lain sebagainya, supaya komunitas organisasi penggerak yang mau berkontribusi, supaya pendidikan kita ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ya, jangan hanya top down saja, tapi harus bottom up. Nah, ini pada pelaksanaannya di kelas sekali lagi innovate, berinovasi. Kemudian salah satu kata-kata yang saya rekam dari pembelajaran diferensiasi adalah rotate. Jadi setiap pembelajaran itu murid itu berotasi ya. Kalau di TK itu ada station, cara belajar station itu jadi ada station kelompok yang ada komputernya, kemudian kelompok yang ada melukisnya, kemudian kelompok yang ada gurunya itu duduk seperti di meja poker ya, seperti di meja berkeliling, anak-anak kemudian ngobrol dengan guru. Nah, itu setiap 15 menit sekali atau 20 menit sekali siswa rotate ya, berubah stationnya. Jadi yang penting kita pahami dulu ya, yang penting kita buka dulu wawasan, kita buka dulu hati untuk datangnya perubahan yang bagus ini. Jangan sampai kita punya skeptisisme ya, sifat skeptis, wah mau berhasil ya. Nah, itu kalau kita dari pertama sudah menggagalkan diri sendiri ya gagal ya. Jadi kalau kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan katanya. Kemudian ya itu ya. Jadi jangan skeptis dulu ya, kita lihat dulu lah dan kita adopsi dan kita kontekstualisasi dengan dengan keadaan kita ya. Dan sekali lagi kita tidak sendiri ya. Kita diberi teman-teman kita yang concern ke bidang pendidikan. Oke, mungkin dari yang lain ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan juga silakan ya, kalau misalkan Anda baca dari buku yang lain ternyata isinya nggak sama, silakan. Ya, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi terkait mungkin kalau saya secara pribadi tadi melihat RPP-nya Pak Bambang ya, bagaimana di sana secara tertulis, secara tersurat, bagaimana kita mengakomodir perbedaan siswa itu begitu. Nah, itu kan merupakan hal yang baru ya untuk saya secara pribadi. Tetapi itu menjadi sebuah rambu-rambu yang betul-betul bahwa kita itu betul-betul merencanakan tuh optimal sekali gitu, sudah mempertimbangkan itu begitu. Walaupun memang mungkin pada kenyataannya di kelas kita memang sudah seperti itu, tapi kan langsung dituangkan dalam sebuah dokumen, itu kan membuat kita lebih aware gitu ya, membuat kita itu lebih ngeh bahwa kita itu harus seperti ini loh, kita sudah merancang seperti ini begitu ya. Jadi RPP itu bukan hanya sekedar itulah tuntutan administratif saja, tapi betul-betul kita rencanakan dengan baik gitu ya, betul-betul kita rencanakan untuk mengantisipasi berbagai hal. Ya silakan teman-teman yang lain, sok mumpung ada teman-teman narasumber di sini, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Salam kenal Pak Bambang ya, dan Ibu Tia juga tadi belum sampaikan. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bambang. Jika berkenan nanti mohon bisa di-share juga itu materinya ya, supaya bisa untuk memperdalam saya dalam belajar juga nanti. Terkait dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Terdengar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Ya, tadi ditampilkan ya RPP diferensiasi dari Pak Bambang tadi. Akhirnya kita harus ekstra lagi untuk mempelajari hal baru ya. Kayaknya ini merupakan hal baru, belum diterapkan juga secara keseluruhan. Terutama ketika kalau konten mungkin kita sudah biasa ya, proses juga kita sudah biasa,
berkreasi ya ketika melaksanakan kegiatan belajar. Nah, kalau yang produk ini yang jarang dilakukan ya ketika kita melakukan proyek, kemudian memberikan kebebasan pada anak-anak untuk menyampaikan ya apa yang mereka dapatkan dari pengetahuan proses pembelajaran itu tadi. Nah, diferensiasi produk tersebut tentunya nanti akan berimbas kepada cara penilaian, karena kan nanti produknya akan beragam ya dari anak-anak itu. Mungkin ini bisa kita sharing sama-sama bagaimana mengatasi hal itu, karena kadang di penilaian ini guru dituntut untuk objektif begitu ya, Bapak Bu. Tapi sekali lagi kadang ya kita harus melihat situasi dan kondisi bagaimana mengapresiasi hasil belajar dari peserta didik terkait dengan produk tersebut. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Kita bisa sharing bersama jika ini memang diperlukan untuk didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Pak Bambang, silakan. Baik, terima kasih ya Pak Lukman. Mengenai asesmen ya dan diferensiasi by product itu ya. Jadi kembali lagi pada prinsipnya bahwa diferensiasi itu juga nanti akan ada dua ya, akan ada yang asal-asalan dan akan ada yang efektif. Jadi mungkin saja kita, Pak, ini saya sudah terdiferensiasi, ini buktinya begini ya. Tapi setelah kita nilai ternyata semakin membebani, semakin membingungkan, dan semakin tidak mencapai tujuan. Ya, artinya bahwa sekali lagi kita itu, makanya tadi tahap pertama adalah kita menganalisa tujuan. Jadi jangan sampai gara-gara harus terdiferensiasi, pembelajarannya jadi acak-acakan ya. Makanya setiap strategi kita harus pilih, ini exit card di sini contohnya cocok nggak? Apakah diagram Venn mungkin yang lebih cocok ya? Atau misalkan tabu words misalkan ya, banyak sebetulnya banyak ya cara pembelajarannya. Nanti suatu saat mungkin didatangkan ya ahli metodologi pembelajaran untuk menjelaskan strategi pembelajaran itu. Kemudian untuk diferensiasi produk ya, sebetulnya tidak harus sangat ekstrim ya, di mana ternyata jadi kacau. Misalkan saja pembelajaran seni budaya ya. Seni budaya itu misalkan mengenai ragam hias. Mungkin saja topiknya sama, ragam hias, tapi kelompok yang ini bentuknya adalah dalam bentuk tari ya, gerak ya. Kelompok yang ini bentuknya dalam bentuk grafis, lukisan ya. Kelompok yang satu lagi dalam bentuk patung misalkan. Nah, tentu saja kita kembali kepada tujuan awal ya. Produk itu juga kita harus menggunakan ya rubrik-rubrik tertentu untuk menilai secara adil. Ya. Jadi prinsip penilaian tetap saja harus adil, walaupun subjektivitas yang ada ya. Dan ini juga kita harus bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ada negatif efek ya. Jadi penilaian itu asalnya harus bersifat positif terhadap pembelajaran, akhirnya jadi negatif ya. Kadang-kadang kesan murid teh, oh Pak Guru mah menilainya tidak fair gitu ya, saya udah capek-capek begini-begini, ternyata nilainya sama aja dengan seperti itu. Jadi nanti juga target saya hari ini hanya memunculkan konsep-konsep dasar lah ya, untuk sampai praktek, sampai berjalan betul-betul on the right track ya, nanti kita akan lebih jauh lagi ya. Takut kalau istilahnya itu information overload. Jadi kalau banyak informasi seperti kita buka internet, akhirnya juga bukan membantu jadi ini. Jadi bayangannya Pak, untuk differentiation by product, diferensiasi produk itu yang harus kita pikirkan dalam assessment-nya sekali lagi ya, bahwa untuk melaksanakan diferensiasi sekali lagi kan kurikulumnya harus fleksibel, harus compact. Jadi kalau kurikulumnya dipatok seperti kurikulum 2013 ya, kata kerjanya juga sudah dikasih dari sana, maka kita akan sulit ya. Disuruh diferensiasi akan mentok ya. Nah, untuk kurikulum itu kan di luar kewenangan guru untuk merubahnya, betul tidak? Nah, di sekolah penggerak ini kan ada ruang ya. Oh, ini bisa begini kan, ini bisa begini kan ya. Yang kedua lingkungan pembelajarannya kan harus mendukung ya, harus engaging. Bayangkan saja Pak ingin buat ingin buat
aransemen musik ya, tapi Pak instrumennya di sekolah nggak ada. Gimana itu ya? Nah seperti itu ya. Jadi diferensiasi ini juga bisa kita persempit ya. Jadi tidak harus sangat differentiated ya, harus sangat gitu. Tapi kan mungkin saja dengan bentuk-bentuk yang slightly different ya, yang sedikit berbeda. Yang penting intinya dalam diferensiasi ini anak yang menentukan. Jadi bukan guru. Pokoknya proyek akhir bentuknya adalah sebuah paragraf ditulis tangan. Kata anaknya, Pak, diketik boleh nggak? Pak, kalau saya bentuknya video, Pak, video story boleh nggak? Pak, kalau saya bentuknya TikTok boleh nggak? Saya kira mungkin bisa sedikit dipahami, Pak ya, untuk detailnya mengenai assessment mungkin kita akan pelajari lagi. Terima kasih mungkin Bapak dan Ibu. Silakan dilanjut dengan yang lain. Ya, terima kasih. Semoga mencerahkan ya Pak Lukman, sudah kembali dikuatkan lagi pemahaman kita tadi. Ya berarti mungkin sama kekhawatiran kita juga, Kak Sarah seperti tadi, misalkan ketika berakhir di produk yang berbeda, maka guru harus menyiapkan asesmen yang berbeda. Kita misalkan membayangkan kalau dalam satu kelas itu nanti ada proyek yang dilakukan oleh 10 kelompok, ternyata ke 10-10-nya memilih proyek yang berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, kita harus seperti apa? Tapi tadi dijelaskan kembali oleh Pak Bambang, dikuatkan bahwa ya kita dibuat slightly different saja gitu. Perbedaannya jangan dibuat terlalu ekstrim lah, nanti akan menyulitkan kita juga ya. Dan sepertinya kayak untuk diketahui Pak Bambang, mungkin kelas kita nanti kelas 7 itu siswanya hanya sekitar 36 orang begitu ya. Dan satu angkatan teh hanya sakitu-sakituna kita mah gitu ya di Gunung Halu 5 mah. Nah, jadi sepertinya mudah-mudahan jumlah siswa yang sedikit itu bisa kita akomodir begitu ya. Akan lebih mudah mengakomodir perbedaan-perbedaannya itu begitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Ya, kalau misalkan masih ada yang dipertanyakan lah, silakan kompilasi aja, dicatat gitu ya, silakan disampaikan lewat medium yang lain, dengan senang hati mungkin akan saya jawab. Mungkin demikiannya, saya takut rekan-rekan ada kegiatan yang lain dan mungkin perlu juga kita duduk terus ya, hampir 2 jam itu agak sedikit bahaya. Mungkin nanti saraf kejepit ya. Silakan untuk Bu Is dan Pak Lukman. Saya intinya closing-nya ya sekali lagi terima kasih atas kerelaan hati teman-teman di Gunung Halu 5 Bandung Barat ya, dan Ibu Tia juga untuk menerima keberadaan saya apa adanya ya. Beginilah saya ya, ngomongnya juga cepat dan ceplas-ceplos ya. Ketika saya kuliah di Jember gitu, kata orang Jember, Mas ngomongnya ojo ke susu ya. Saya sebagai orang Sunda tersinggung, apa maksudnya? Maksudnya ngomongnya pelan-pelan gitu. Ya begitulah mungkin ya, mohon maaf kalau ada candaan atau gurauan yang kurang berkenan Bapak dan Ibu, ya itulah saya itu kan katanya kan tadi outspoken ya, kalau ngomong itu ya ngomong gitu ya. Ya. Mungkin kalau ada yang akan dipertanyakan silakan dikompilasi, bisa disampaikan di medium yang lain. Kemudian juga hal-hal yang tadi ya Pak Lukman, Pak ini breakout room itu seperti apa, kemudian Pak cara membuat diferensiasi by product itu seperti apa, mungkin tidak akan bisa saya sampaikan sekarang ya. Sekali lagi terima kasih kesediaannya Bu Is, Pak Lukman, Pak Deden dan semuanya, Bu Is kita di Gunung Halu 5 dan Ibu Tia. Alhamdulillah saya menerima relasi dan koneksi pertemanan baru, mudah-mudahan kita sama-sama memberikan kontribusi ya terhadap kemajuan kita bersama. Ingat ya, panjat pinang, permainan bowling, tarik tambang. Hidup ini adalah olahraga tim, itulah pokoknya. Jadi kita tidak bisa sukses sendiri lah gitu ya. Siap, oke, terima kasih, silakan di close. Ya, hatur nuhun. Terima kasih Pak Bambang, Bu Tia yang sudah bersamai kita pada pagi hari ini. Memang di jadwal kehadiran beliau dengan segala kesibukannya hanya bisa sampai pada pukul 9.30 dan ini sudah lewat 9 menit. Saya dari lubuk hati yang terdalam, secara pribadi juga secara kedinasan,
memohonkan maaf atas segala ketergangguan yang mengganggu jadwal Pak Bambang dan juga Ibu Tia. Kemudian di satu sisi sangat juga mengapresiasi dan berterima kasih setelah meluangkan waktunya untuk kami. Kami tidak bisa memberikan balasan yang sepadan. Semoga apa yang sudah Pak Bambang dan Ibu Tia sampaikan di sini menjadi kebaikan dan menjadi bekal di dunia dan akhirat. Tetap sehat Pak Bambang, Bu Tia, sukses untuk segala sesuatunya. Insya Allah nanti kita bertemu, nanti kontak Pak Bambang, Bu Tia sudah ada di saya. Teman-teman bisa nanti kalau ada yang disampaikan langsung nanti berkomunikasi dengan kedua narasumber kita. Terima kasih, mangga Pak Bambang atau Bu Tia kalau mau live. Tapi mungkin kalau kita lanjut nggak apa-apa ya Bu, Pak. Atau kita tutup yang room ini dulu kali ya. Kita tutup yang room. Ya karena ini hostnya saya ya mungkin teman-teman silakan setelah ditutup live. Karena nanti rekamannya ada di saya dan saya akan berikan ke teman-teman. Ya, siap ya. Oke, jadi kita tutup dulu link yang ini, kita grup yang ini untuk kelanjutannya nanti saya akan membagikan kepada teman-teman link yang baru ya. Kita akan melanjutkan sampai pukul 11 nanti insya Allah. Baik, terima kasih Pak Bambang, Bu Tia sekali lagi teman-teman. Kita tutup dulu di link sini, kita bertemu di grup yang di link yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasih. Salam Pak Bambang, nuhun sehat ya. Ya, nuhun izin live. Silakan. Ya.